Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke Bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas tentang Vedega Pratama. Banyak orang yang berkomentar tentang skill Vedega Pratama akan sia-sia jika dia balapan bebek terus. Nah, ini menarik sebenarnya. Yang dimaksud bebek terus itu sampai 2023, 2024 ataupun seterusnya. Kalau saya sih ngelihatnya memang musim 2022 ini Vedega Pratama sangat-sangat luar biasa bagus karena di antara pesaing-pesaingnya seperti Shinya Ezawa, terus juga Hakim Danis di Asia Talent Cup itu Vedega jauh bisa mengatasi mereka lebih baik untuk berjuang juara. Itu bisa kita katakan memang benar dan hasilnya memang luar biasa walaupun Vedega Pratama baru musim 2022 ini mengikuti Asia Talent Cup secara full musim. 2021 dia mengikuti secara wildcard di seri Mandalika. Oke, kalau secara skill aja mungkin Vedega Pratama sudah cukup mumpuni dan bahkan berjuang untuk juara itu sudah oke banget, bersaing dengan Shinya Ezawa yang tahun ini mendapatkan promosi Red Bull Rookies Cup dan juga Hakim Danis yang menjadi juara Asia Talent Cup 2022 dan juga Hakim Danis sudah naik ke Red Bull Rookies Cup ya kemungkinan juga ke Junior GP kalau menurut saya pribadi. Dan apakah jelek jika memang Vedega Pratama balapan bebek terus di musim-musim berikutnya mungkin 2023 ataupun 2024. Pertama mungkin kalau menurut saya pribadi ya iya, memang tidak semestinya pembalap yang memang sudah memiliki kapabilitas skill yang oke dan juga kemampuan yang cukup baik bersaing membalap di Asia Talent Cup itu tidak semestinya terus-terusan balap di balapan nasional menggunakan motor bebek atau underbone. Ini memang kalau kita berbicara langkah ke depan di mana pembalap itu memiliki secerca harapan untuk road to MotoGP menuju kelas MotoGP dengan mudah, sangat mudah itu jauh lebih baik jika memang regulasi sudah bisa mengikuti usianya. Itu yang penting kita perhatikan dan jenjang-jenjangnya pun cukup jelas mulai dari Red Bull Rookies Cup ataupun sebelumnya Asia Talent Cup, kemudian Junior GP ya kan, terus mungkin juga bisa sebelumnya ya di regional Asia seperti Asia Road Racing Championship. Nah, apakah sia-sia jika Vedega Pratama membalap bebek terus? Pertama, ya. Yang kedua ya mungkin kita tidak bisa menafsirkan bahwa memang di sana terdapat juga kesempatan untuk berkompetisi secara bergengsi di mata pembalap-pembalap Indonesia karena memang yang ikut juga balapan di sana juga tim-tim yang besar dan juga pembalap-pembalap yang cukup besar juga walaupun secara teknis ya jauh berbeda dengan balapan-balapan prototype yang menggunakan motor-motor prototype seperti Honda NSF 250R di Asia Talent Cup ataupun balapan di Junior GP ataupun di Red Bull Rookies Cup menggunakan KTM RC 250R. Nah, tapi kita ya tadi saya bilang tidak bisa menafsirkan di sana terjadi bisnis ya kan, bisnis yang dimana juga selain prestasi yang dikejar adalah bisnis untuk seorang pembalap. Ini yang kita tidak bisa mengurang-urangi ataupun melebih-lebihkan, tapi memang di sana bukan hanya prestasi yang dikejar tapi juga permutarannya adalah bisnis juga, di mana terdapat gengsi antar pabrikan nasional gitu kan, antara Yamaha, Honda ya kan yang di sana membalap di sana dan juga tim-tim dari nasional yang membalap di underbone itu. Ini yang membuat orang mungkin riskan jika Vedega Pratama masih balapan bebek nih musim 2022, 2023 apa juga balapan bebek kita belum tahu. Jujur aja buat saya pribadi dan mungkin banyak orang yang cuma nonton aja dari rumah nggak tahu apakah 2023 Vedega Pratama masih balapan bebek. Itu yang masih kita belum tahu. Apakah dia sudah naik kelas ke Asia Road Racing Championship? Itu yang kita belum tahu. Yang jelas mungkin setelah pengumuman pembalap Red Bull Rookies Cup udah keluar dan tidak ada nama Vedega Pratama secara promosi ataupun apa ya memang itu sudah diprediksi banyak orang memang walaupun kita tahu juga di 2023 Vedega Pratama usianya masuk 15 tahunnya tapi bulannya kan nanti di bulan 11 jadi memang sampai 1 Januari dan sampai nanti menjelang November itu Vedega masih usianya 14, jadi belum masuk 15. Sedangkan orang banyak berpikiran, wah Mario Aji ketika 2019 mengikuti Red Bull Rookies Cup dan juga FOM TV Moto3 udah 15 tahun. Maksudnya sudah masuk tahunnya yang usia ke-15 dan dia sudah merambah ke balapan internasional Red Bull Rookies Cup dan juga FOM TV Moto3. Itu yang sebenarnya banyak kekhawatiran orang apakah Vedega Pratama nanti di 2024 gitu kan 2025 dia baru start untuk balapan internasional. Sedangkan pesaing terdekatnya di Asia Talent Cup 2022
sudah melangkah lebih dulu ke Red Bull Rookies Cup dan juga Junior GP. Menurut saya seperti itu, dan ya, wajar orang sedikit merasa kalau wah sayang nih skillnya akan sia-sia jika balapan bebek terus. Itu yang menjadi kekhawatiran orang, tapi kita juga nggak bisa memburu-burukan karena kita cuma nonton, nggak mungkin juga. Dan juga misalnya regulasinya belum memungkinkan secara usia, ya kita nggak bisa memaksakan. Walaupun skillnya oke, kita nggak bisa memaksakan. Mudah-mudahan sih kalau buat saya, kalau nanti 2023 aset lengkap buat Veda adalah juara targetnya, karena tahun ini dia berhasil juara 3. 2023 adalah juara 1, itu harus dan wajib, karena memang itu yang dibutuhkan agar dia bisa mendapatkan mungkin promosi di 2024 di Red Bull Rookies Cup ataupun ya Junior GP melalui Astra Honda Racing Team ya, menggunakan Honda NSF 250 RW. Oke, berarti bisa jelas ya, mungkin ya 2024 ataupun 2025 baru Veda Ega road to MotoGP internasional, dan dia secara usia sudah cukup matang dan sudah cukup banget untuk bisa mengikuti ajang-ajang tersebut. Jadi kalau ditanya apakah sia-sia, ya balik lagi tadi kayak saya bilang, bisnis adalah bisnis. Jadi bukan sesuatu yang harus menjadi patokan, harus menjadi target yang prestisius, enggak juga buat saya. Oke, menurut kalian seperti apa? Coba ditulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.